Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi ya kita dalam budidaya taman padi, khususnya menggunakan teknik transplanter ya. Jadi teknik penanamannya pakai mesin. Kita coba jelaskan bagaimana perawatannya. Teman-teman semuanya, ini bisa dilihat tanaman padi saya umur 28 hari setelah tanam. Kondisinya lumayan bagus ya. Jadi tampak hijau, kemudian jarak tanamnya juga lumayan bagus, sudah mulai tumbuh. Kalau teman-teman membandingkan dengan awal-awal tanam atau 10 hari atau 15 hari setelah tanam, itu sedikit menyedihkan ya teman-teman ya. Jadi hasilnya kurang terlihat dengan bagus. Nah, disinilah teman-teman sensasi atau seninya menanam padi ketika kita menggunakan mesin. Ketika umur sudah 20-an ke atas, itu padi sudah nampak bagus ya, sudah rapi, mulai tumbuh tunas, mulai tumbuh akar. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini setelah kita amati ternyata ada hama ulat ya teman-teman. Jadi seperti apa hama ulat itu yang akan kita tangani pada pagi hari ini ya. Jadi bisa dilihat teman-teman. Di sini ada daun-daun yang menggulung ya teman-teman ya. Ada daun-daun yang menggulung, kemudian tampak warna putih. Bisa dilihat semuanya ini ya. Halo, ini teman ya, ada yang lewat bapak petani. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jika kita lihat padi-padi warnanya keputih-putihan, kemudian menggulung. Ini tandanya ada hama ulat teman-teman ya. Kalau tidak segera kita atasi, maka hama ini akan semakin banyak dan bisa-bisa ini padi tidak tumbuh dengan bagus. Seperti ini teman-teman ya. Jadi daun-daunnya mulai menggulung. Ini waktu kita lakukan aplikasi penyempraian. Teman-teman semuanya bisa kita lihat ya, tanaman padi dengan mesin itu jarak tanamnya dari sini memang lumayan lebar ya, 30-an lebih ya, sekitar 30 cm. Tapi kalau yang jarak kesininya itu sangat rapat, mungkin 10 cm ya. Jadi ini sangat rapat. Nah, pada bagian ini apa yang harus kita berikan pada taman padi fase vegetatif ini? Terus ikuti kita review untuk obat-obat yang kita gunakan. Oke teman-teman semuanya, apa sih obat yang kita gunakan untuk penanganan pada pagi hari ini ya? Pagi hari ini kita menggunakan untuk insektisidanya, kita menggunakan merek dagang Emacel ya teman-teman, atau berbahan aktif amamectin benzoat. Ini gambarnya ulat ya teman-teman ya. Di gambarnya ulat, saya kira teman-teman juga sudah pada tahu ini difokuskan pada penggerek daun atau penggulung daun ya untuk jenis ulat. Kemudian bisa digunakan pada tanaman bawang merah, juga wareng batang coklat pada tanaman padi. Jadi cukup satu aplikasi bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Untuk Emacel 30 EC ini jenis insektisida itu racun kontak dan lambung teman-teman ya. Jadi ketika kita aplikasikan, harapannya ini teman-teman benar-benar merata ya untuk penyemprotannya. Jadi ketika insek ini mengenai bagian dari tubuh hewan, itu ulat misalkan, maka ulat tersebut akan terganggu jaringannya teman-teman ya. Jadi karena kontak dan lambung, maka si ulat ini akan ketika kena obat ini langsung akan terkena efeknya ya, yang berakibat pada mungkin akan terganggu metabolisme hingga akan mengalami kematian. Nah, untuk Emacel 30 EC teman-teman ya, untuk dosisnya pada tanaman padi itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini 2 ml per liter.
Jadi kalau saya sendiri mengaplikasikannya itu 2 mili per liter, berarti kalau tangki 16 mili ya kita kasih 32 mili lah. Kalau saya paling mudahnya itu menggunakan ini ya teman-teman ya. Jadi menggunakan takaran seperti ini, sudah ada tanda-tandanya ya teman-teman ya. Seperti ini ya, jadi sudah ada ukurannya berapa mili yang kita butuhkan. Kalau saya sendiri standarnya 30 mili teman-teman ya. Jadi emasal ini harganya sekitar 90.000 kalau di tempat saya ya. Jadi 250 mili itu bisa untuk lahan 3/4 hektar lah. Lumayan hemat ya menurut saya teman-teman ya. Seperti itu untuk jenis insektisida yang kita gunakan untuk menanggulangi hama ulat di lahan tani saya. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya ya, saya juga menggunakan pupuk ya teman-teman ya, pupuk. Namun saya di sini pupuknya adalah menggunakan pupuk untuk jenis dengan cara disemprotkan teman-teman ya. Jadi kemarin sudah kita tabur, sekarang kita gunakan pupuk untuk yang disemprotkan. Saya menggunakan merek dagang Ultradap miliknya Pak Tani ya. Teman-teman di sini ada tanda ya, kalau memang tandanya seperti ini, gambar air itu berarti dia bisa disemprotkan. Maka saya gunakan pupuk ini untuk meningkatkan anakan dan tunas dari tanaman padi saya. Untuk dosisnya saya gunakan satu tangkinya itu 4 sendok ya teman-teman ya, minimal 4 sendok makan penuh ya. Seperti itu. Gunanya apa sih teman-teman semuanya? Ini menurut saya sangat tepat digunakan pada fase-fase vegetatif. Kenapa? Karena di sini ada unsur nitrogen teman-teman ya, sebesar 12% ya. Kemudian fosfat atau P2O5-nya 60% ya. Nah, ini teman-teman semuanya, pupuk ini sangat tepat diaplikasikan saat ini, saat fase-fase vegetatif ya. Karena dia akan merangsang perakaran, kemudian akan menghasilkan tunas-tunas baru, dan yang jelas kalau nitrogennya akan membuat tanaman jadi lebih segar teman-teman ya. Jadi cukup murah meriah ya. Satu wadah Ultradap ini untuk 1 kilo itu harganya cuma 40.000. Bisa diaplikasikan untuk lahan 1 hektar lah, lebih lah ya. Karena cuma 3-4 sendok ya. Jadi sangat hemat menurut saya. Dan sangat bagus ya, nanti kita bisa lihat seminggu lagi pertanyaan saya bagaimana hasilnya, apakah ada efek apa enggak. Ini yang terakhir saya menggunakan 3 jenis ya. Yang terakhir ini adalah saya menggunakan GIP ya, GIP Magic Plus ya, anti stres ya. Ini adalah hormon teman-teman sebenarnya ya. Saya menggunakan Auxin di sini ya. Auxin ini tepat digunakan untuk merangsang perakaran juga ya. Jadi merupakan zat pengatur tumbuh tanaman ya, dari golongan gibberellin acid GA3 dan Auxin IAA yang mempunyai aksi ganda, dapat digunakan untuk mempercepat pembelahan sel tanaman, tunas baru, mempercepat masa dormasi benih, keluar akar baru ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya Auxin itu adalah salah satu unsur yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh tumbuhan untuk merangsang tumbuhnya tunas atau perakaran baru. Nah, untuk dosisnya sendiri teman-teman ya, ingat ini untuk fase saya gunakan untuk fase vegetatif ya teman-teman. Ini tidak perlu banyak teman-teman ya, karena kalau terlalu banyak juga efeknya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Saya menggunakan dosis kalau tangki 16 mili. Di sini dosisnya adalah 0,25 sampai 0,75 mili per liter. Ketika tangkinya 16 mili maka saya gunakan tengah-tengah saja. Jadi saya gunakan 0,5 mili per liter. Jadi saya gunakan untuk satu tangkinya itu hanya 8 mili. Saya takar menggunakan alat takar tadi. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman ya. Karena apa? Nanti kita review teman-teman ya. Sebenarnya kalau menggunakan ini GIP jenis Magic ini yang Auxin ini, kalau terlalu banyak efeknya akan padi itu akan dipaksa untuk tumbuh tinggi dengan cara yang tidak baik teman-teman ya.
nanti bentuknya akan seperti kayak alang-alang gitu ya padinya ya, tahu ya alang-alang ya. Jadi daunnya panjang kecil gitu ya, dan bahayanya adalah mudah roboh. Jadi tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Ini adalah tanaman padi saya, umur 28 HST. Kemudian kalau yang tetangga ini sudah umur hampir 40 HST ya teman-teman. Tapi nanti kita bisa bandingkan ya, bagaimana hasilnya dengan padi saya yang ya kita ibaratnya nyantai aja lah ya. Kita lihat hasil akhirnya nanti. Begitu yang dapat kita sampaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.